Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai ini ya, mengenai cemaran biologi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cemaran kimia dan juga fisik. Nah, kalau teman-teman kan di sini em, secara umum sebenarnya pasti tahu ya untuk cemaran kimia kayak limbah, limbah yang dari pabrik, limbah dari obat-obatan, residu kayak gitu. Nah, selain itu sebenarnya cemaran kimia itu tidak hanya dari situ teman-teman, tapi juga bisa dari tanaman, bisa juga dari hewan, bisa juga dari pengolahan kayak gitu. Hasil dari pengolahan itu ya yang sifatnya sama, dia karsinogenik. Jadi memang dia efeknya tuh nggak bagus buat tubuh. Nah, sebenarnya cemaran ini cemaran lebih ke kimia ya. Kalau fisik kan dia dari ini ya, dari lingkungan yang dia bentuknya misalkan kayak serpihan, kayu, debu kayak gitu. Nah, kalau kimiawi itu sebenarnya memang ada yang ditambahkan ke dalam makanan, misalkan kayak BTP gitu ya, bahan tambahan pangan kayak gitu. Nah, tapi kalau dia ditemukan dalam kadar yang lebih kayak gitu, dari Indonesia sebenarnya sudah ada peraturannya teman-teman. Jadi penggunaan BTP misalkan bahan pengawet nih kayak gitu. Itu berapa gram kayak gitu, berapa mikrogram dalam 100 gram cairan kayak gitu atau dalam 100 gram dalam bentuk padat gitu ya. Cuma kalau misalkan dia ditemukannya dalam kondisi secara komposisi ya lebih kayak gitu. Nah, itu dia akan efeknya tuh toksin, kayak toksik kayak gitu. Jadi dia jadi racun gitu dalam tubuh gitu. Dan juga sebenarnya zat kimia ini walaupun dalam kadar yang tolerable kayak gitu ya, dia masih bisa ditoleransi oleh tubuh sebenarnya dan sudah sesuai dengan peraturan dari BPOM. Orang yang mempunyai ini ya histori alergi gitu atau intolerans terhadap zat kimia tertentu itu bisa juga dia kena imunologinya kena. Jadi misalkan kalau dia alergi ya udah dia gatel-gatel atau dia batuk atau dia bersin kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya sudah sesuai dengan BPOM gitu ya kadarnya gitu ya sudah sesuai dengan aturan, tapi kalau misalkan zat tersebut ternyata adalah pembawa alergi bagi orang tersebut, nah itu tetap dia akan menghasilkan reaksi imunologi gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran kita, jadi ada dua. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan potensi cemaran kimia dan juga bisa mengetahui potensi cemaran fisik dari pangan gitu. Nah, ini untuk definisinya ya, teman-teman ya. Nah, jadi definisinya di sini bahan kimia itu adalah agen, bisa senyawa yang dia tuh ada pada pangan pada konsentrasi tertentu. Nah, dia akan memberikan efek yang secara kronis maupun akut. Jadi kalau kronis itu dia sudah dikonsumsi atau dia sudah kepapar gitu ya, secara terus-menerus, walaupun dalam jumlah yang sedikit, kayak misalkan polusi gitu kan ya, dia kayaknya fine-fine aja nih, cuma asap-asap sampah gitu ya, asap asap dari pembakaran sampah kayak gitu. Tapi dia tiap hari kepapar kayak gitu. Nah, lama kelamaan dia akan kena ini ya hasil dari kebakarannya itu ya dari logam beratnya itu. Apalagi kalau misalkan ada lingkungan yang dia dekat dengan pabrik nih misalkan. Nah, apa namanya irigasinya, nah itu irigasinya tuh bisa jadi dia terpapar gitu ya, irigasinya bisa terpapar logam beratnya itu. Makanya ada ada peraturannya ya teman-teman, sebenarnya ada peraturannya ya. Jadi dalam jarak gitu ya, jarak antara pabrik dan juga perumahan itu sebenarnya ada jaraknya gitu. Cuma kadang ada beberapa nih di Indonesia malah banyak banget ya. Di Indonesia itu dia tidak sesuai sama peraturan. Makanya tuh beberapa ada efeknya ke anak-anak gitu. Entah dia sampai sesak nafas atau sampai dia ini perkembangan otaknya itu terganggu kayak gitu. Nah, ini ya, jadi paparan bahaya tidak memberikan efek jika dia nilainya itu sesuai dengan aturan. Tentunya aturan yang ada di Indonesia itu ada beda
mungkin nggak terlalu jauh ya teman-teman ya bedanya dengan aturan-aturan yang ada di luar negeri kayak gitu. FAO sebenarnya juga sudah memberikan aturan ya, kayak misalkan bahan pengawet itu dia ada dalam makanan tuh dia harus berapa mikrogram kayak gitu. Tapi biasanya diadopsi di negara-negara itu kadang ada yang sama sesuai dengan FAO, ada yang dia diturunkan kayak gitu. Karena memang setiap negara itu kan punya badan pengawas obat dan makanan sendiri-sendiri ya. Nah ini efek untuk kesehatannya itu ada dua. Jadi untuk yang pertama intoksitosi pangan, jadi dia keracunan pangan. Nah ini dia efeknya untuk semua populasi ya. Terus yang kedua terkait sensitivitas, jadi bisa alergen, bisa dia alergi, bisa intoleransi. Nah kalau alergi itu dia efeknya lebih ke imunologinya ya. Jadi dia efeknya bisa bersin, bisa ruam, bisa gatel kayak gitu atau bisa sesak nafas kayak gitu. Kalau kalau dia intolerans itu dia nggak ada hubungannya sama reaksi imunologi. Sebenarnya kalau untuk masyarakat umum reaksi intolerans sebenarnya ada yang dia mirip gitu ya dengan reaksi alergi kayak gitu. Tapi kalau secara case umum intoleransi ini dia lebih lebih ke pencernaan ya teman-teman ya. Jadi seperti diare, mual muntah kayak gitu. Jadi agak beda gitu dengan reaksi alergi karena memang dia nggak ada reaksi imunologinya kayak gitu kalau intoleransi. Terus selanjutnya ini beberapa contoh cemaran kimia yang nanti kita akan pelajari. Jadi dia bisa dari limbah industri dan lingkungan. Jadi dia ada dioksin, dioksin itu senyawa ya. Dan juga dari logam berat. Terus dia ada dari bahan tambahan pangan, jadi kayak BTP atau pengemulsi kayak gitu. Jadi banyak banget kalau teman-teman di sini pernah lihat ini ya makanan kemasan itu di belakangnya itu kan ada BTP-nya ya, ada zat pewarna, ada zat pemanis kayak gitu. Nah, itu BTP ya namanya ya. Terus ada pestisida, ada obat-obatan untuk hewan yang dia juga bisa menyebabkan keracunan gitu di dia sumbernya itu dari makanan. Jadi ada residunya teman-teman. Jadi nyisa gitu di makanannya pestisidanya. Pestisida kan sebenarnya bagus ya teman-teman ya supaya dia tidak ada pertumbuhan hama di tanaman. Cuma kalau misalkan ketika kita mau mengonsumsinya, kita tidak mencucinya dengan bersih ataupun kita tidak mencucinya dengan zat pencuci kan ada ya kayak itu untuk sayur-sayuran biasanya ditambahkan. Nah, itu biasanya ada residunya. Nah, itu kalau dia dalam jumlah banyak itu dia bisa mengakibatkan keracunan kayak gitu. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman. Jadi ada bahan kimia yang sebenarnya dia tolerable. Dia sudah sesuai nih sama anjuran, tapi ternyata salah satu individu tersebut itu dia ini memang alergi gitu ya sama bahan kimia tersebut kayak gitu. Makanya dalam jumlah sedikit pun dia ini apa namanya? Dia kayak gatal-gatal ataupun dia sesek kayak gitu. Nah, kalau alergi, tes alergi itu dia bisa di rumah sakit ya. Nah, itu memang kalau dari harga agak mahal kayak gitu. Dan itu tidak ketahuan langsung. Biasanya kita merasanya tuh, oh alah ini saya nggak cocok nih sama makan ini kayak gitu. Jadi nggak ngerasa kalau, oh aku ternyata alergi loh sama ini gitu. Misalkan saja kayak ini nih, ini bukan ini ya, bukan ini lebih ke fisik ya, coba fisik kayak gitu. Debu kayak gitu. Kalau orang kena debu, terlalu banyak debu kayak gitu ya, ruangan penuh debu kan kadang bersin ya, gitu. Lumrah bersin. Tapi kalau misalkan dia bersinnya sampai beberapa kali kayak gitu, hacing terus-terusan kayak gitu, berarti dia ada alergi kemungkinan dengan debu gitu. Nah, ini dulu kasusnya juga sama teman saya kayak gitu ya. Dia tuh alergi debu. Dia dalam dalam jumlah yang sedikit kayak gitu ruangannya nggak bersih kayak gitu dia bersin-bersin. Tuh. Terus selanjutnya ini jadi ini beberapa jenis bahaya kimia. Jadi yang pertama kontaminan akibat dari pertumbuhan mikroba dan juga toksin endogenus. Toksin endogenus itu dari tumbuhan ataupun dari hewan. Endogenus itu dari dalam gitu ya. Jadi berasal dari hewannya atau berasal dari tumbuhannya kayak gitu.
Terus yang kedua residu pestisida dan juga obat-obatan hewan gitu. Jadi residunya teman-teman ya. Terus yang ketiga kontaminasi dari lingkungan tadi karena asap, karena limbah kayak gitu. Kasus yang kemarin nih yang di Jakarta, kalau teman-teman ini lihat beritanya, itu kan kasusnya dari PLTU batubara ya teman-teman ya. Nah itu juga kalau misalkan nggak segera diselesaikan bisa ngaruh nih ke saluran pernafasan orang-orang Jakarta gitu. Terus selanjutnya kontaminasi yang timbul selama proses pengolahan. Nah, jadi misalkan dia kayak pengasapan gitu ya, pengasapan dia masih tradisional. Kalau teman-teman di sini sudah belajar IBM gitu ya, pengawetan itu kan bisa lewat pengasapan ya, teman-teman ya. Kalau pengasapan tradisional itu dia biasanya di ruangan atau biasanya dia di ruangan terus dia pakai plastik gitu, terus diuap gitu. Nanti dia makanannya khususnya ikan ya, biasanya ikannya tuh dia akan kering gitu dan juga akan bau asap. Iya, kan bau asap kayak gitu. Nah, ternyata tuh sebenarnya juga gak bagus untuk kesehatan kalau dia dikonsumsi banyak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di luar negeri itu dia sudah ada aturannya, nanti kita lihat ya. Terus selanjutnya BTP akibat penggunaan yang melebihi batas maksimum. Gitu. Jadi BPOM nanti berdasarkan nomor berapa nanti dilihat ya. Saya lupa nomornya berapa. Nomor 19 kalau nggak salah ya. Undang-undang kayak gitu. Terkait dengan BTP, nah itu sebenarnya dia ada aturannya teman-teman, cuma uh, ada aturannya. Cuma kalau 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 produk yang dari produsen bukan PIRT ya. Kalau dari produsen itu kan sebelum masuk itu harus ke BPOM dulu. Jadi kita lihat nih dia aman atau enggak nih. Itu. Jadi dilihat itu juga ya terkait dia kadaluarsanya, terkait dia kemasannya, nah itu bagus atau enggak kayak gitu. Terus yang selanjutnya kontaminan dari migrasi kemasan. Jadi kemasan itu dia juga punya andil ya terhadap bahaya ataupun keracunan. Kalau misalkan dia langsung terpapar dengan panas kayak gitu. Jadi nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas nggak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Ya. Nah, ini yang pertama, toksin dalam pertumbuhan mikroba. Jadi, dalam pertumbuhan mikroba ya. Jadi, ini yang paling sering itu adalah mitotoksin. Jadi, mitotoksin itu dia yang dari kapang ya, senyawa beracun yang dihasilkan dari kapang kayak gitu. Nah, sebenarnya dia bisa diatasi dengan cara sterilisasi ya. Jadi, kalau misalkan ada apa namanya ada pangan kayak gitu yang dia ada bakteri ataupun kapang yang karena penyimpanannya itu nggak benar, misalkan dia penyimpanannya ternyata terlalu lembab gitu. Nah, itu sebenarnya bisa sterilisasi, dia bisa dicuci atau bisa dengan pemanasan kayak gitu. Cuma memang kadang kan ada sebagian orang yang tidak memperdulikan itu, kayak nggak dicuci nih kayak gitu. Ataupun dia cuma di angin-anginin doang gitu. Makanya dia efeknya ke tubuhnya kita gitu. Jadi ini ada 5 jenis mikotoksin. Jadi ada aflatoksin. Ini mungkin yang paling sering kalian dengar ya, aflatoksin, deoksivinivalenol, okratoksin A, fumonisin dan juga patulin. Nah, ini untuk yang jenisnya tadi ya. Aflatoksin dia dari ini fungi ya teman-teman ya, kapang ya sumbernya ya, fungi ataupun jamur ataupun kapang kayak gitu. Nah, aflatoksin ini dia sumbernya tuh Aspergillus flavus. Nah, ini yang paling sering banget ada di makanan, sering ditemukan kayak gitu. Karena memang di sini seringnya tuh pada bahan-bahan pokok ya, jagung ataupun kacang-kacangan yang memang secara kita mengonsumsinya itu sering gitu ya kalau kacang-kacangan kayak gitu. Terus ini Trisocenes. Nah, ini dia sumbernya Fusarium, ini juga dari serealia ataupun pangan lainnya. Okratoksin, ini sumbernya bahan pangannya itu dari gandum, barley, jagung. Kalau buah-buahan itu ada di patulin ya, teman-teman ya. Dari apel ataupun pir kayak gitu. Nah, ini untuk efeknya
bagi tubuh ya. Kalau aflatoksin ini lebih ke hati ya, jadi pencetus kanker hati. Terus kalau okratoxin ini dia di ginjal, trisocenes dia di mukosa ya. Di mukosa kita, alkaloid, ergot itu di sistem saluran periferal, zearalenone itu di saluran kencing. Nah, ini aflatoksin dan virus hepatitis B ini termasuk juga senyawa karsinogenik yang menyebabkan kanker ya. Jadi kalau misalkan orangnya, ini kan aflatoksin ini kan dia nyerangnya ke hati ya. Kalau misalkan dia sudah punya penyakit hati kayak gitu, hepatitis A, terus dia konsumsi aflatoksin yang secara berlebihan. Nah, resikonya itu bukan resiko ya, dia akan akan hatinya, sakit hatinya tuh akan lebih parah kayak gitu. Hepatitis A ataupun hepatitis B, nah itu perlu hati-hati juga ya teman-teman ya. Nah, kalau yang trisocenes ini tadi yang ini ya di mukosa itu bisa batuk rinitis, jadi lebih ke ini ya, ke mulut ataupun saluran pernafasan ya ini ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini ada batas aturannya. Jadi aflatoksin dalam makanan itu harus berapa? Harus 0. Oh, aflatoksin M1 dalam susu harus berapa? Kayak gitu. Ini angka maksimalnya itu 1 kayak gitu ya. Okratoxin A dalam pangan tuh berapa? Maksimalnya tuh adalah 300 kayak gitu. Nah, ini negara yang mengadopsi aturan tersebut. Nah, ini yang agak sedikit itu yang ini ya, okratoxin dan juga zearalenone kayak gitu tuh lumayan sedikit dia diadopsi oleh negara-negara lain gitu. Tadi jadi memang aturan-aturan itu biasanya diadopsi ataupun dari negara lain itu dia nggak hanya mengadopsi tapi juga bisa diturunkan biasanya karena memang berdasarkan BPOM negara tersebut ternyata itu nggak terlalu berefek buruk nih atau misalkan kalaupun terpapar itu dia efeknya tuh nggak parah-parah banget kayak gitu. Jadi pangan itu kan kalau sebelum diedarkan ya teman-teman ya, itu kan diuji dulu. Jadi tidak tidak hanya uji uji hedonik ya teman-teman ya, tapi juga uji klinis ke manusia. Kira-kira dia ada efeknya nggak sih kayak gitu. Kalau misalkan makanannya itu untuk bayi, ya udah dia uji klinisnya juga ke bayi kayak gitu. Kira-kira dia ada efek sampingnya nggak sih kayak gitu. Pun juga seperti ini. Nah, ini ada bahan kimia nih yang dia secara cemaran itu ada aturannya nih gitu. Jadi dia harus berapa gram nih, harus mikrogram, harus berapa mikrogram gitu dalam makanan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata diuji klinis, nah itu dia tidak terlalu ada efeknya atau efeknya nggak terlalu parah, itu dia negaranya nggak adopsi ataupun dia adopsi tapi dalam jumlahnya itu ditinggiin ya, jadi nggak sesuai sama aturannya ini kayak gitu. Nah, ini tindakan pencegahannya. Jadi pencegahan pertumbuhan dari kapang sejak dari budidaya. Jadi sejak dari mulai pre-panen ya, pas waktu dia di budidaya lah ya, apa ditanam kayak gitu ya. Jadi ketika dia diberikan pestisida, pestisidanya itu juga habis itu diberikan air supaya dia nggak ada residu-residu kayak gitu. Sampai dia ke proses distribusi dan juga pengolahan. Jadi sampai ke pengolahan itu. Jadi sampai kalau ke pengolahan kan sampai itu di tangan penjamah makan ya teman-teman ya. Terus yang kedua fumigasi dengan fungisida. Jadi dia disemprot kayak gitu ya untuk bukan disemprot sih, jadi diberikan fungisida kayak gitu pas waktu di penyimpanan kayak gitu supaya memang dia tidak ada pertumbuhan bakteri ataupun kapang gitu ya. Nah, selanjutnya ini masih masuk yang poin pertama ya. Ini toksin endogenus. Jadi toksin yang berasal dari dalam, dari tumbuhan ataupun dari hewan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang di IBM juga pasti tahu ya, oh nih kalau ada di kentang kayak gitu warna hijau kayak gitu nih harus gimana nih kayak gitu. Terus misalkan dia ada di singkong, singkongnya pahit, kira-kira harus lanjut dikonsumsi atau enggak gitu ya. Nah, ini contohnya di sini singkong pahit ya. Ini ada senyawa sianogenik
glikosida kayak gitu. Kalau dia dikonsumsinya dalam jumlah yang banyak, dia bisa menyebabkan keracunan sianida gitu. Jadi bisa menyebabkan mual muntah sampai ke efeknya ke kematian kayak gitu. Kalau yang kentang berwarna hijau, nah ini ada solanin. Jadi kalau kentang yang berwarna hijau ini sebenarnya tinggal di ini ya teman-teman ya, tinggal di kupas. Jadi bagian yang dia berwarna hijau itu dia dibuang kayak gitu. Jadi nggak perlu buang satu satu apa namanya satu kentangnya gitu, nggak perlu ya. Jadi dia dibuang aja bagian yang hijau gitu. Terus ini juga ada alkaloid kafein pada kopi, theobromine pada coklat kayak gitu. Tapi kalau dia berlebihan ya, teman-teman ya. Ini juga contoh bahan kimianya ya dan juga sumber bahan pangannya gitu. Selanjutnya ini dari bahan hewani, dari pangan hewani. Kalau dari ikan itu ada senyawa biogenik amin, jadi dia bisa memberikan efek alergi ya kalau konsumsinya berlebihan, atau tadi kalau misalkan memang dia sebenarnya nggak berlebihan tapi dia memang orang tersebut dia alergi, pasti dia akan menimbulkan efek alergi kayak gitu. Terus selanjutnya jadi kerang nih ya. Kerang kemarin itu tidak hanya dia berarti mikrobiologi aja, tapi juga dia bisa menimbulkan bahaya kimia kayak gitu yang sifatnya tuh amnesik dan paralitik kayak gitu. Tapi sebenarnya toksin ini tuh dia berasal dari plankton atau alga makanannya gitu ya. Jadi toksin ini dia disebabkan karena kerangnya itu makan dari plankton ataupun dari alganya kayak gitu. Interaksi lah ya. Interaksi antara kerang dan juga plankton serta alga gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya di tengah-tengah kayak gitu ya, bisa tanya lewat chat ya. Nah, selanjutnya ini kontaminan industri dan juga lingkungan. Ini tadi sudah sedikit kita bahas ya. Jadi ini kontaminannya itu dari emisi, dari buangan, ataupun dia buangannya itu tidak hanya dari perusahaan-perusahaan gede gitu enggak ya, tapi juga bisa dari rumah tangga kayak gitu. Dari pertambangan mineral juga bisa, polusi lingkungan. Jadi asap dari pabrik ataupun asap yang setiap setiap berapa kali seminggu kayak itu ya kalian bakar gitu sampah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan cemaran kimia kayak gitu, ataupun juga letusan gunung berapi. Nah, itu juga bisa ya kena paparan kontaminannya kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh dari bahan kimianya. Jadi ada dioksin, merkuri, timbal, kadmium dan juga timah kayak gitu. Nah, ini sumbernya. Kalau dioksin itu dia senyawa yang tidak murni. Sebenarnya dioksin itu dari benzen ya, teman-teman ya. Jadi dia asalnya itu dari pembakaran, dihasilkan dari pembakaran kayak gitu. Kayak tadi pengasapan itu juga bisa ya. Jadi dia bahan pangan yang biasanya sering kena papar itu dia asalnya dari ikan. Nah, ini kalau teman-teman di sini banyak banyak lihat nih contohnya, sebenarnya beberapa ini dia sumbernya ya itu dari seafood ya, ikan dan juga seafood ya gitu. Jadi di sini nih ikan kerang kayak gitu. Sebentar ya.
Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi, kalau dioksin itu tadi dari pembakaran ya, teman-teman ya, contoh bahan pangannya, dia bisa terkontaminasi ke ikan, susu, dan juga lemak. Jadi, proses dari pembakaran tersebut kayak gitu. Nah, kalau merkuri ini gak hanya, kalau teman-teman biasanya mungkin dengarnya, oh ini skincare-nya itu dia mengandung merkuri kayak gitu. Nah, merkuri ini juga bisa juga dia kontaminasinya ke pangan. Kayak contohnya kemarin nih, yang saya contohkan juga gitu ya, yang Jepang dia membuang limbah limbah apa namanya? Limbah apa kemarin tuh? Yang Jepang Nuklir. nuklir kayak gitu. Nah, itu dia bisa kena juga cemarannya ke ikan gitu ya. Nah, itu kan akhirnya beritanya PM Jepang ya kalau nggak salah ya, itu tetap makan makan ikan dari laut yang kena paparan limbah nuklir kayak gitu. Dan dia bilangnya fine-fine aja kayak gitu. Atau kan kalau cuma ikannya cuma satu slice gitu ya. Kalau misalkan dia konsumsinya banyak ya bisa jadi dia akan kena ini nih, contohnya nih kayak gitu. Gangguan otak kayak gitu. Nah, kalau di kulit memang dia efeknya gatal-gatal ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman juga kemarin pernah baca berita juga kayak gitu yang dia skincare-nya gitu yang mengandung merkuri, wajahnya itu dia hitam kayak gitu ya. Jadi selain dia reaksi alergi, dia juga bisa menggelapkan kulit kayak gitu. Karena memang apa ya? Kalau kulit itu kan mengandung kolagen ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa menginaktifkan kolagennya gitu. Terus selanjutnya timbal. Nah, ini timbalnya paling sering nih, teman-teman ya, dari emisi kendaraan ataupun dia dari emisi pabrik, dari limbah pabrik, limbah asapnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tinggalnya di daerah yang dekat sama pabrik, nah bisa jadi kontaminasi, kena banyak kontaminasi dari timbal dan juga limbah kayak gitu. Makanya kalau pekerja yang ada di sana ya itu kan pakai masker, pakai pakai kayak ini loh tenaga kesehatan yang dia pas waktu COVID kayak gitu. Tapi di bagian tertentu sih, jadi nggak semuanya kayak gitu. Nah, ini bahan pangannya di sini dari sayur-sayuran. Jadi kontaminannya di sini ya biasanya itu kenanya di sayur-sayuran, di pangan yang berkaleng. Pangan berkaleng itu biasanya apa sih? Contoh Pak, sumber pangan yang biasanya dikalengin itu apa? Sarden Ibu. Sarden kayak gitu kan, ikan lagi kan ya. Nah, berarti kan di sini dia timbal ini dia kepaparnya itu bisa dari tanah, bisa dari udara, dan juga bisa dari air. Kayak gitu ya, agen medianya gitu ya. Jadi bisa juga dari air gitu. Jadi kalau misalkan ini beli beli ini ya, beli ikan, biasanya tuh orang-orang lihat itu ikannya tuh diambilnya dari mana gitu, apakah dia deket sama pabrik atau enggak, ikannya tuh seger atau enggak. Jadi sebenarnya kalau kalian IBM gitu ya, gimana nih cara mendeteksi ikan yang segar? Oh, dia matanya bersinar atau mengkilat, dia sisiknya itu dia bersinar atau mengkilat, kalau dia dipencet dia akan kembali lagi kayak gitu kan. Nah, itu juga harus dilihat juga. Bisa jadi eh, bisa jadi ikan yang menurut Anda segar itu dia terkontaminasi sama merkuri, sama timbal kayak gitu. Karena biasanya kalaupun sedikit ya, kalau dia dikonsumsi secara berlebihan itu juga ngefeknya ke ini nih, efeknya ke kerusakan otak, penghambat pertumbuhan sampai ke gangguan kecerdasan gitu. Terus selanjutnya kadmium. Nah, ini juga kan limbah selokan. Berarti di sini lebih ke rumah tangga juga ya, teman-teman ya. Ini kenanya sama juga dia ke ada yang seafood juga nih, ke kerang, ke biji-bijian, ke sayuran, ke daging. Nah, jangan teman-teman berpikir bahwasanya oh biji-bijian itu dia bisa dikeringkan kayak gitu. Nah, kalau biji-bijian itu ternyata sudah ini teman-teman ya, ada kan ada biji-bijian misalnya kacang-kacangan kayak gitu ya, bentuknya sudah enggak, sudah pecah-pecah gitu ya, sudah pecah-pecah kayak gitu. Nah, itu kan dia akan masuk ke dalam gitu. Jadi enggak bentuknya enggak bulat gitu loh ya. Nah, jadi tidak hanya dikeringkan kayak gitu.
Nah, ini bisa mengakibatkan gangguan ginjal. Terus selanjutnya timah. Sama nih, dia sumbernya itu dia dari pengalengan ikan tuna, ikan sarden, kayak gitu. Nah, bahan pangannya ini kebalik ya saya. Ini bahan pangannya tuh dia pengalengan. Efeknya tuh dia bisa mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan, anoreksia, mual, muntah, dan juga kelemahan otot. Jadi lemes kayak gitu ya. Terus, nah ini sama sih kayak ini ya. Jadi memang di sini yang perlu teman-teman perhatikan, Pertamina industri dan lingkungan ini dia tidak hanya disebabkan oleh pabrik besar gitu. Kalau di tempat-tempat kalian itu ada UMKM kayak gitu ya, industri kecil. Nah, kalau yang dia memang secara limbahnya itu tadi asap lah, limbahnya itu buangan dari hasil produksi. Nah, itu juga perlu dikhawatirkan. Kalau misalkan pembuangan limbahnya itu tidak mereka atur atau mereka nggak punya gitu, ataupun misalkan serapan limbahnya itu akan mempengaruhi irigasi ataupun apa ya tanah di sekitar perumahan tersebut itu istilahnya tuh AMDAL ya teman-teman ya, kayak AMDAL. Jadi kalau kayak bangunan gitu ya, bangunan itu ada AMDALnya. Coba teman-teman nanti cari ya, bangunan itu ada AMDALnya. Pun juga jarak gitu ya, jarak antara pabrik dan juga perumahan itu ada AMDALnya. Itu harus berapa meter jaraknya kayak gitu. Terus perusahaan itu harus punya buangan limbahnya itu harus kemana kayak gitu. Nggak dibuangnya ke sungai atau nggak dibuangnya ke laut gitu ya. Nah, kalau di negara-negara maju, ini jarang terjadi ya untuk kontaminan industri dan juga lingkungan, teman-teman. Karena mereka tuh kayak sudah lebih strict gitu ya sama aturan-aturan di sana. Kalau negara yang berkembang kayak Indonesia, itu masih banyak banget. Karena kenapa? Walaupun sudah ada aturan, pemerintah kayak kayak gini deh. Tahu Pak Luhut kan ya, nyebut nyebut nama ya. Pak Luhut itu dia mempunyai PLTU, dia mempunyai batu bara kayak gitu. Padahal beliau itu dia yang membuat kebijakan gitu. Jadi tuh bisa dipermainkan gitu loh teman-teman. Di negara-negara berkembang tuh kayak gitu, yang punya perusahaan-perusahaan yang memang limbahnya itu di udara, di tanah ataupun di sungai, di laut itu adalah orang-orang yang memang dari segi kebijakan dia tuh yang membuatnya agak susah gitu. Makanya masih masih inilah ya, masih agak banyak kayak gitu. Dan yang yang kena efek gitu ya masyarakat-masyarakat di sekitarnya itu kan nggak terlalu bisa ini ya, suaranya nggak kuat gitu. Sudah mungkin kita sudah mau viral kan kayak gitu, kayak keadaan Jakarta kemarin kayak gitu. Tapi apakah eh, apakah apakah itu bisa efektif kayak gitu, kayak kemarin teman-teman lihat berita mungkin ya, efek ini pencemaran udara di Jakarta itu coba apa ininya, apa namanya, eh, reaksi pemerintah di Jakartanya gimana? Cara mengurangi cemaran udaranya gimana kemarin awal-awal berita itu viral tuh apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada cemaran nih kayak gitu, cemaran udaranya jadi abu-abu kayak gitu. Jadi kayak mendung gitu kan? Nah, itu yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat apa? Yang awal-awal apa? Di lockdown itu untuk bekerja Hah? di rumah. Bekerja di rumah. Iya, yang pertama ASN itu kan disuruh bekerja di rumah gitu kan ya. Karena bilangnya itu oh ini dia karena asap dari kendaraan bermotor. Padahal nyatanya tetap sama aja. Habis ada kebijakan WFH kemarin itu, WFH untuk ASN itu kan tetap ya, tetap udaranya masih abu-abu kayak gitu. Habis itu apa? Selain itu, apa yang dilakukan sama polisi ya kalau nggak salah itu apa? Itu hujan buatan.
bukan hujan buatan kalau polisi itu. Dikasih water apa sih, bukan water cannon sih, apa sih, aspalnya dikasih air gitu kan ya. Nah, kalau yang hujan buatan tuh kalau nggak salah BMKG kayak gitu. Selain itu apa lagi? Sudah tiga nih tadi, dari hujan buatan, terus pemberian air tadi ya, water cannon gitu di aspal, terus dia kebijakan WFH untuk ASN. Yang keempat apa? Tahu nggak kemarin ada penutupan industri kecil yang dibilangnya itu merupakan yang memberikan efek, yang katanya industri itu dia memberikan efek pada pencemaran udara di Jakarta. Ada yang tahu beritanya? Uji emisi gabung. Bukan. Jadi kemarin itu ada salah satu industri kecil sebenarnya itu yang ditutup. Nah, bilangnya itu, oh ini dia industrinya yang membuat pencemaran udara gitu. Ya pasti industri itu pasti dia ada sumbangsi kecilnya ya teman-teman ya, untuk untuk limbah yang ada di Indonesia khususnya kayak gitu. Tapi kan kalau kita lihat gitu ya, kita bandingkan industri kecil dengan PLTU kayak gitu kan, pasti secara kontribusi pencemarannya kan pasti beda jauh sekali gitu kan. Nah kemarin kan pemerintah nggak berani bilang bahwasanya eh, eh, sebenarnya ini hasil dari limbah dari PLTU loh, nggak berani, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke instansi kayak BMKG itu dia nggak berani bilang seperti itu. Baru kemarin itu kan Pak Jokowi memilih ini ya, memilih Luhut ya, sebagai koordinator gitu untuk mengurusi pencemaran udara kayak gitu. Padahal beliau juga tadi yang memiliki PLTU batubara juga kayak gitu. PLTU itu lumayan baru ya teman-teman ya di situ ya, makanya sebenarnya kalau teman-teman di sini ada yang tinggal di Jakarta mungkin ya, maksudnya tuh memang nggak baru-baru banget tuh enggak kayak gitu, tapi kalau dalam skala bulan kayaknya baru 1-2 bulan ini, cuma kalau viralnya kan baru-baru ini ya gitu. Nah, ini kasus-kasus kontaminan industri dan lingkungan. Jadi yang pertama pembakaran plastik. Nah, ini dapat menghasilkan dioksin ya, atau tadi dia senyawa benzen yang dapat mengontaminasi lingkungan termasuk tanah, air, tanaman, yang dia nantinya efeknya kemana nih? Ke ikan, ke produk hewan dan juga susu kayak gitu. Karena dia ke tanaman juga. Jadi jangan bingung, ini dapat kontaminannya ini dari mana ya Bu ya? Loh ini kan bisa nih dari tanah. Terus tanaman itu kan dia menyerap unsur hara ataupun nutrisinya kan dari tanah ya. Nah, makanya dia produk hewan, susu kayak gitu, dia juga bisa kena dari cemaran yang dari tanah kayak gitu. Nah, juga ada kasus intoksikasi merkuri. Nah, ini tahun 56 di Jepang. Ini sampai 20.000 orang keracunan merkuri. Gitu. Jadi karena konsumsi ikan juga ya ini ya. Terus selanjutnya ini adalah residu pestisida dan residu obat-obatan hewan khususnya. Sumbernya ini penggunaan pestisida dan juga obat-obatan selama budidaya pertanian. Jadi tadi nggak salah sebenarnya kalian mau menggunakan pestisida tuh nggak masalah, karena itu kan dia ada fungsinya kan ya, untuk menghilangkan hama gitu. Cuma kalau misalkan dia nggak bersih selama proses tadi budidaya sampai dia pengolahan, dia nggak dicuci bersih kayak gitu, dia ada residu-residu pestisida yang bisa termakan oleh manusia atau termakan oleh hewan. Nah, ini ya. Jadi kalau pestisida ini ada insektisida ataupun dia ada pestisida lainnya. Kalau obat hewan dia ada antimikroorganisme. Nanti setelah ini ya. Jadi obat hewan itu sebenarnya ada beberapa fungsinya kayak gitu. Nah, ini contoh dari residu pestisida ya. Jadi ada organoklorin. Nah, ini bisa mengganggu sistem saraf pusat serangga ataupun hewan kalau diberikan terlalu banyak kayak gitu. Organoklorin ini bersifat hidrofobik. Hidro itu apa? Hidro itu apa? Air. Air.
Air. air kayak gitu. Jadi dia lebih mudah lebih mudah kenanya lewat perantara air kayak gitu ya. Dapat terakumulasi pada tubuh hewan dan juga manusia. Nah, ini juga ada organofosfat dan juga karmabat. Ini masih pestisida juga. Ini mengganggu enzim asetilkolin esterase yang penting dalam sistem saraf pusat serangga dan juga hewan. Nah, ini tujuan penggunaan obat hewan sebenarnya itu nggak ini sih, nggak masalah kayak gitu penggunaan obat hewan karena memang ya sama kayak obat yang diberikan untuk manusia kayak gitu. Cuma biasanya itu kalau misalkan sisa-sisa gitu kan dibuang ya, nah itu bisa dibuangnya itu ya residunya itu bisa kena ke tanah, bisa kena ke ini, bisa kena ke hewannya juga kayak gitu. Kalau misalkan hewannya nih habis misalnya disemprot disemprot kutu kayak gitu ya, disemprot kutu terus misalkan dia eh, kepapar ke manusia kayak gitu ya, misalkan dia tidur tiduran di manusia jadi kita memberikan obat kutunya tuh misalkan terlalu banyak kayak gitu sampai obat ungu kan kalau semprot tuh biasanya warnanya obat obat kutu, obat ungu ya saya bilang, obat kutu tuh kalau kita semprot kan biasanya warnanya ungu ya kalau ke hewan ya, kalau ke kucing kayak gitu. Nah itu kalau misalkan terlalu banyak diberikan ke kucingnya, kucingnya tuh bisa keracunan juga kalau terlalu banyak gitu. Kalau misalnya dia dijilat-jilat gitu ya, makanya biasanya diberikannya kan di tengkuk ya teman-teman ya gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi tujuan penggunaan obat hewan tuh sebenarnya bisa untuk terapi, bisa untuk pencegahan penyakit. Jadi ini lebih ke preventif kayak gitu ya. Bisa untuk obat hormon, bisa juga untuk mengurangi stres hewan kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh contoh residunya ataupun dia efeknya kayak gitu. Ini contoh antibiotiknya, sulfonamid. Nah, ini khususnya untuk penyakit pernafasan ya gitu. Jadi dia mengendalikan pneumonia dan pengobatan mastitis pada sapi perah. Jadi mastitis itu nggak cuma di manusia teman-teman, tapi juga di hewan menyusui lainnya itu bisa kena mastitis kayak gitu. Nah ini dia bisa ada residunya nih, nah, bisa kena ke manusia maupun hewan kayak gitu. Kalau misalkan dia ininya nih, jadi kalau misalkan dia terlalu banyak antibiotiknya kayak gitu ya, nah ini bisa kena ke rantai pangan selanjutnya. Misalkan sapinya kayak gitu kita makan kayak gitu, nah itu bisa kita kepapar kayak gitu. Kita kepapar yang strain bakterinya ya bisa kepapar. Terus selanjutnya kalau teman-teman nanya nanti bisa dicek ya. Terus selanjutnya di sini dari produk samping pengolahan. Jadi kalau misalkan teman-teman menggoreng, teman-teman memanggang, itu sebenarnya ada produk sampingnya gitu. Ini contohnya nih yang paling sering mungkin di IBM atau apa kalian pernah dengar ya, peroksida. Jadi kalau semakin sering kalian menggoreng, misalkan kalian menggunakan minyak yang sama nih, sampai 3 kali, lebih dari 3 kali kayak gitu. Nah, angka peroksidasinya itu dia akan naik, dia akan meningkatkan resiko karsinogenik kayak gitu. Makanya kalau menggunakan minyak itu paling enggak 2 kali ataupun 3 kali kayak gitu. Karena walaupun sebenarnya dia masih bisa digunakan, angka peroksidasinya itu dia akan meningkat. Nah, efeknya apa? Efeknya tuh tidak hanya yang trans fatty acid itu enggak ya. Trans fatty acid itu enggak hanya itu, tapi juga angka peroksidasinya. Itu ya. Nah, ini juga yang tadi saya bilang nih, pengasapan, pemanggangan, ada ikan dan juga daging. Ini juga bisa mengakibatkan karsinogenik kayak gitu. Ini kontaminannya contohnya benzoalfapirena, ini sumber pangannya pemanggangan pangan dengan batu bara. Terus dia amino heterosiklik dan nitropireda, ini daging dan ikan diolah dengan suhu tinggi. Sumber pangannya kebanyakan juga ini ya, dari ikan-ikanan juga ya, fermentasi. Terus nitrosamin, dia sampingannya dari proses pengawetan, penggorengan, dan juga penggaraman. Nah, kalau teman-teman sebenarnya tadi ya, ingat di awal tadi, sebenarnya kalau
Kalau zaman dulu pengawetan itu kan masih tradisional ya. Pengawetan tuh masih dengan menggunakan garam. Pengawetan itu masih menggunakan pengasapan kayak gitu. Tapi memang dia ada produk sampingnya. Kalau dengan garam kayaknya dia ini tergantung berapa banyak yang digunakan atau berapa lama dia terfermentasi. Ada kayak kalau di Indonesia, kalau di Jepang kan ada sashimi ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya ikan itu kalau nggak salah namanya nani ura ya, nani ura atau nani ura kalau nggak salah. Jadi itu dia ikannya difermentasi dengan garam dan juga nasi kayak gitu. Dia ya itu ya, dia bentuknya nggak mateng gitu ya, masih bentuknya bentuk dagingnya agak mentah kayak gitu, cuma dia sudah punya rasa kayak gitu dan dia awet gitu ya, beberapa hari masih bisa dikonsumsi kayak gitu. Nah itu ada produk sampingnya yaitu nitrosamin. Nah pembuatan acar, acar kira-kira buatnya gimana, ada yang tahu? Sudah praktek kan ya IBM ya, acar acar gimana buatnya, diberikan apa, timun Cuka, Bu. sama wortelnya diberikan apa? Diberi cuka. Cuka. Cuka sama garam ya, Bu. Dia cuka sama garam kan ya. Nah itu kalau dia terlalu ini juga ya, bukan terlalu lama sih. Dia kalau terlalu kecut ya, terlalu banyak kayak gitu, nah itu bisa ini, bisa ada nitrosaminnya gitu. Terus selanjutnya peroksida tadi sudah ya, peroksida pada minyak goreng kayak gitu. Terus selanjutnya etil karbamat, ini juga hasil fermentasi pembuatan bir dan juga miras gitu. Nah, beberapa negara sebenarnya ini tadi yang di awal saya bilang kayak gitu, beberapa negara tuh sebenarnya sudah melarang dia menggunakan pengasapan secara tradisional yang tadi. Pengasapan tradisional tuh kalau kalau di nelayan-nelayan gitu ya, yang pertama itu bisa menggunakan drum kayak gitu. Drumnya di situ biasanya yang dibolong bawahnya doang kayak gitu, terus nanti di tengah-tengahnya tuh ada ikannya ditusuk-tusuk gitu ya sama pring sama bambu kayak gitu ya. Nah, nanti itu akan kena asap dari dalam drumnya kayak gitu. Itu kalau misalkan dia nelayannya mungkin ikannya nggak terlalu banyak ya. Kalau misalkan nelayannya agak punya ruangan kayak gitu ya, itu pengasapan biasanya di ruangan tapi ruangannya bisa ruangan terbuka, tapi nanti dikasih plastik gitu ya, atau penggaraman tadi. Kalau penggaraman kan juga bisa bisa ke ikan ya teman-teman ya, ikan habis itu digaremin terus habis itu dikeringkan kayak jadi ikan asin kayak gitu. Kalau asin-asin banget sebenarnya tadi produk sampingnya nitrosamin ataupun nanti efeknya ke apa, peningkatan resiko hipertensi gitu. Jadi kalau anda di sini, teman-teman semua di sini suka ikan asin kayak gitu, kalau bisa konsumsinya jangan terlalu banyak, apalagi kalau teman-teman di sini punya histori hipertensi keluarganya. Jadi konsumsinya jangan terlalu banyak. Nah, ini di sini kalau negara-negara yang sudah melarang itu dia menggunakan aroma asap liquid smoke. Jadi bukan asap beneran dari kayu atau asap beneran dari pembakaran tuh enggak. Dia pakainya liquid smoke kayak gitu. Nah, ini BTP. Nah, teman-teman nanti bisa akses di sini ya. Ini saya tadi ambil salah satu lampirannya. Jadi di peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 atau BPOM nomor 30 tahun 2018 mengenai bahan tambahan pangan. Jadi banyak banget di sini. Nah, sebenarnya bahan tambahan pangan itu bagus atau enggak sih? Kalau dari segi gizi itu gimana? Gimana? Bagus nggak? Izin menjawab itu. Iya, Anggita silakan. Kalau menurut saya itu bagus, asalkan dengan dosis yang tepat. Kalau misalnya nggak tepat kan nanti dapat menyebabkan keracunan. Tapi kalau dosisnya tepat itu gambar bermanfaat karena dapat meningkatkan masa simpan, dapat mengawetkan gitu. Iya, iya betul ya. Jadi kan ini kalau kalian lihat bahan tambahan itu ada anti gumpal kayak gitu. Jadi supaya nggak gumpal.
gitu ya. Jadi efeknya sebenarnya bagus nih. Cuma kalau dia nggak sesuai sama aturan ini, nggak sesuai sama batas maksimal ini, kalau ini kan contohnya dia pengawet ya, nggak sesuai sama ini, nah itu bisa menyebabkan keracunan gitu. Makanya di BPOM, di aturan BPOM ini dia lebih ke makanan olahan ya teman-teman, ya makanan yang kemasan yang sudah dikemas yang komersil kayak gitu. Jadi bukan bukan makanan yang dari rumah tangga gitu, enggak ya gitu. Teman-teman nanti bisa baca di sini ya nanti ya untuk lebih lanjutnya. Terus selanjutnya untuk cemaran kimia yang terakhir itu adalah migrasi kemasan. Jadi jangan merasa kalau kemasan plastik itu dia oke-oke aja. Karena ternyata itu bisa menyebabkan bahaya kimia kayak gitu. Karena ini dia ada penambahan beberapa zat aditif di pembuatan plastik. Jadi kalau misalkan dia penambahannya itu terlalu berlebihan itu efeknya ke apa? Efeknya ke bahan yang ini apa namanya? Yang jadi isian plastik tersebut. Kalau plastik kan biasanya lebih ke cairan ya, kebanyakan cairan kayak gitu. Walaupun beberapa itu makanan yang nggak cair kayak gitu ya. Kalau makanan kemasan-kemasan kan pasti dia di dibungkusnya pakai plastik ya kayak gitu. Nah, ini yang lebih intens itu dari bahan pangan cair kayak gitu yang dia kemasan gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini fungsinya itu beberapa zat aditif ini, plasticizer ini, penstabil, pewarna dan lain-lain itu sebenarnya fungsinya itu lebih mengoptimalkan dari fungsi plastiknya. Sebenarnya seperti itu. Jadi supaya dia nggak mudah bolong gitu ya atau nggak mudah tersulut gitu. Kalau plastik-plastik kan dia ada yang tebel kayak gitu kan ya. Dan plastik itu dia ada ininya ya, ada tipe-tipenya ya. Kayak misalkan untuk kemasan itu dia harus plastiknya apa kayak gitu. Cuma cuma saya nggak hafal ya tipe-tipenya kayak gitu. Biasanya di grade-nya itu ada di kemasannya tuh ada grade-nya gitu. Jadi sebenarnya ini untuk mengoptimalkan fungsi dari plastik kayak gitu, cuma dia bisa menimbulkan efek negatif bagi manusia dan juga lingkungannya, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh, sebenarnya banyak ya migrasi kemasan ya. Jadi yang pertama ini PVC dapat menyebabkan kanker, cacat lahir, perubahan genetik, bronkitis, ulcer, penyakit kulit, tuli, dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini kalau misalkan dia pemaparannya ya itu dalam waktu yang lama kayak gitu. Pemaparan ke isinya ya teman-teman ya, ke isiannya ini ya, ke bahan pangan cairannya kayak gitu. Jadi bukan makan plastiknya ya teman-teman ya, paparannya tuh ke bahan pangannya. Apalagi kalau misalkan kalau teman-teman lihat video nih, orang-orang luar tuh ada nih yang minyak gitu ya, yang minyak terus di minyaknya mau ditaruh di penggorengan tuh nggak disuntak gitu, nggak, tapi minyaknya langsung ditaruh, plastik minyaknya tuh langsung ditaruh di atasnya, jadi langsung bolong gitu minyaknya. Biasanya tuh masak-masak orang orang Afrika kalau nggak salah. Itu juga bisa efek nih ke minyaknya, migrasi kemasannya ke minyaknya kayak gitu. Terus selanjutnya teletes kayak gitu ya. Nah, ini dia memberikan sifat lembut dan fleksibel pada polimer PFC yang ini. Efeknya terhadap kesehatan dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan endocrine disruption kayak gitu, bisa mengakibatkan asma juga, terus juga efek perkembangan dan juga ke reproduksi. Hmm. Oke, selanjutnya polistirin. Ini sebenarnya apa namanya? Nama-namanya ini bahan bahan kimia dari ini ya, bahan kimia dari pembuatan pembuatan plastik kayak gitu. Nah, ini kalau polistirin ini dia dapat mengiritasi mata, hidung, tenggorokan dan menyebabkan pusing dan ketidaksadaran. Dia bisa bermigrasi ke pangan dan juga dia nantinya akan terakumulasi ke jaringan lemak kayak gitu.
Penelitian ini menyebutkan kalau dia terpapar ini, ada migrasi polisterin ini, itu bisa meningkatkan kanker limfatik dan juga hematopoietik bagi pekerja, bagi pekerjanya ya, kalau memang dia terpapar dalam waktu yang lama kayak gitu. Sedangkan kalau poliester itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, saluran pernafasan, serta ruam merah-merah kayak gitu pada kulit gitu. Jadi dia digaruk gitu ya atau gatal, makanya dia muncul ruam-ruam. Saluran pernafasan dia menyebabkan sesak gitu, sesak nafas. Oke, ini untuk ini pencemaran kimianya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Atila. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu kalau misalnya pertanyaannya kurang eh, mengena. Ini saya agak penasaran aja Ibu. Ini ceritanya gini ya misalnya Ibu. Saya ini bosan gitu menjadi orang baik. Terus saya decide untuk membunuh seseorang dengan cara gizi yaitu dengan asupan. Nah, saya tuh pengen meracuni orang tersebut dengan katakanlah mengkonsumsi singkong, kentang, terus apa ikan gitu ya. Terus aku masak pakai kuah terus aku bungkus pakai plastik tadi gitu kan biar terjadi migrasi kemasannya. Kira-kira itu butuh berapa kali saya ngasih orang tersebut agar orang itu bisa meninggal Bu? Karena setahu saya kan pernah lihat di salah satu channel YouTube namanya itu channelnya Kok Bisa. Dia tuh pernah menjelaskan kalau misalnya orang orang hamil itu bisa keguguran dengan mengkonsumsi nanas, tapi mengkonsumsi nanasnya itu bukan yang 2 buah gitu. Dia bisa keguguran kalau misalnya makan sampai 200 buah nanas. Nah, jadi pertanyaan saya tuh apa butuh kadar berapa agar orang itu bisa meninggal karena uh, makan makanan tadi itu Ibu. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini saya jujur ya, saya nggak tahu pasti dia bisa kena kena berapa, nggak hafal kayak gitu ya. Misalkan kayak sianida kayak gitu. Sianida itu kan eh, kalau kasusnya yang dulu kalian baca kayak gitu, sianida itu dia bisa meracuni kalau dalam jumlah yang banyak kalau serbuk. Nah, sianida yang paling tinggi itu dia asalnya itu dari biji apel. Biji apel. Jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu beli sianida kayak gitu. Kalian ngalusin biji apel gitu, tapi biji apelnya banyak banget untuk menghasilkan serbuk yang misalkan dia 1 gram ataupun 5 gram itu banyak banget kayak gitu. Jadi kadang itu dia tuh nggak langsung ini ya, Atila ya. Misalnya kayak ikan gitu ya. Sebenarnya yang pertama kayak gitu ya. Yang pertama sebelum ke bahan makanan, tindakan kamu itu termasuk bioterorisme yang kemarin kita pelajari kayak gitu. Dan itu sudah ada aturannya di Indonesia gitu. Karena kamu melakukannya itu disengaja dan itu untuk populasi, gitu. Kecuali kalau kamu memberikan racunnya untuk 1 orang kayak gitu. Nah, itu bukan bioterorisme ya, karena itu untuk 1 orang. Kalau untuk populasi, nah itu masuknya adalah bioterorisme kayak gitu. Kalau misalkan kamu memberikan ini, memberikan ikan yang dia ada merkurinya, ikan yang dia ada timbalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kamu nggak tahu itu tuh ada timbal atau ada merkurinya berapa mikrogram kayak gitu. Kalau misalkan dia dari lautan yang terpapar timbal, kamu harus tahu dia ikan itu dari sumbernya itu dia berapa kilometer kayak gitu. Kecuali kamu nih, kamu sengaja gitu ya, merkuri bentuknya cair kayak gitu atau timbal, kamu masukin ke ikan kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa langsung dalam dalam jumlah yang banyak ya, itu bisa mematikan kayak gitu. Gitu. Tapi kalau jumlahnya saya nggak hafal, dia merkuri. Misalnya merkuri ya, dia akan keracunan itu dalam berapa
berapa mikrogram itu saya kurang hafal kayak gitu. Jadi nanti kita cari bareng-bareng ya sebenarnya itu berapa kayak gitu. Karena memang tadi kalau misalkan dia lewatnya itu lewat tadi tanah ataupun lewat cairan dari sungai, dari laut kayak gitu, kita nggak bisa memastikan antara ikan satu dengan ikan lainnya, paparan merkurinya, paparan timbalnya itu berapa kayak gitu. Kecuali kalau misalkan limbahnya itu ke sungai, terus sama orang tersebut nih sungainya air sungainya itu diminum kayak gitu, limbah pabrik gitu misalkan ya, airnya itu diminum kayak gitu, bisa jadi dia akan terkena reaksi keracunan, intoksitasi kayak gitu. Karena reaksi tadi kan ada dua ya, yang dia sensitivitas ataupun reaksi toksin, intoksitosi kayak gitu, keracunan kayak gitu. Itu ya, Atila Ya, ya. baik Ibu. Terima kasih atas Hmm. pencerahannya. Saya jadi tidak ingin membunuh Ibu. Terima kasih. Kenapa harus membunuh? Ya, karena ribet Ibu. Apa Jadi ribet saya sama cuma, apa? cuma gabut aja Ibu. Memikirkan kalau misalnya saya berubah menjadi orang yang buruk Ibu. Oh ya ya. Ya, selanjutnya Amanda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Amanda dari kelas A dengan NIM 020. Pertanyaan saya itu tadi kan dijelaskan ya Bu, bagi orang yang sensitif itu mengkonsumsi bahan kimia dalam jumlah sedikit saja itu dapat membahayakan nyawa mereka. Nah, pertanyaan saya, sensitif dalam tanda kutip tersebut itu apakah berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang dimiliki mereka atau tidak ya Ibu? Terima kasih. Nah, itu juga masuk karena tadi kan reaksi imunologi ya. Jadi pasti dia berhubungan sama imun kayak gitu. Cuma reaksi imunologi itu setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Dan juga kalau untuk pengen tahu clearnya gitu, misalkan kamu nih sensitif selain dari makanan ini dari BTP apa sih gitu misalkan itu ada pengecekannya ya, ada pengecekan reaksi, ada pengecekan alerginya kayak gitu. Ini seperti yang saya bilang pertemuan sebelumnya ya, dan itu mahal gitu. Kalau misalkan nih teman-teman udah gede sekarang, seumur kalian misalkan 19, 18 kayak gitu ya. Bisa jadi teman-teman itu sebenarnya punya alergi. Cuma Cuma teman-teman itu belum pernah memakannya atau teman-teman itu ternyata mengonsumsinya masih dalam taraf yang belum sampai menimbulkan alergi atau sensitivitas gitu. Makanya harus dicek gitu. Cuma memang makan makanan yang dia hampir 90% sih ya, itu dia banyak mengandung zat alergen, itu misalkan dia susu, kacang, terus apalagi susu kacang telur itu zat alergennya tinggi kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen pengen lihat nih zat alergen apa sih yang sering dikonsumsi, bukan yang sering dikonsumsi, zat alergen apa yang paling banyak pada makanan tuh harus ngecek apa aja dan yang paling sering dikonsumsi apa. Makanya kalau teman-teman setelah 6 bulan itu kan diberikan MPASI ya teman-teman ya, itu pemberian makanan yang dia rentan menimbulkan alergi itu nggak boleh langsung banyak. Dia diuji dulu, bukan diuji klinis itu nggak ya. Diuji cobakan dulu ke bayinya. Jadi kalau diberikan telur kayak gitu ya, oh ini seperempat dulu. Diberikan kacang, diperkenalkannya itu sedikit dulu kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan oh ternyata anakku itu ketika diberikan kacang kok dia gatel-gatel, kok dia ruam. Nah, kalian bisa mengaplikasikan diet eliminasi. Diet eliminasi itu mengurangi. Misalkan dia ketika saya berikan 5 buah kacang, 5 butir kacang, dia ada efeknya nih. Saya kurangi kayak gitu. 3 3 butir. Oh, 3 butir masih ada ruamnya walaupun sedikit. Dikurangi dua, terus nggak ada efeknya kan ya, nggak ada efeknya, nggak ada efek alerginya ke bayi, ya udah dia diberikan dua terus, diberikan dua, terus nanti diujikan lagi, diberikan lagi 2,5.
kira-kira dia dia masih ada alergi nggak gitu. Jadi beberapa makanan yang memberikan efek alergi ke kita sebenarnya bisa kita tetap memakannya dengan cara kita melakukan diet eliminasi gitu. Supaya makanan itu tuh zat alergennya tahu gitu loh ya, tubuh kita tuh mengenali ya gitu. Sama sebenarnya kayak kayak ini nggak hanya untuk makanan ya. Misalkan kalian alergi bulu gitu, alergi bulu. Tapi ternyata misalkan ayah kalian alergi bulu, tapi kalian suka kucing kayak gitu. Itu kalau sudah sering kepapar biasanya ya, nah itu imunitasnya tuh akan naik teman-teman. Nah dia tidak akan alergi bulu lagi, dia tidak akan bersin-bersin lagi. Nah itu juga berlaku juga ke makanan gitu, karena dia imunitasnya sudah mulai naik kayak gitu, karena dia sudah diuji cobakan diberikan makanan yang memberikan efek alergi ke dia. Gitu ya, Amanda, ini secara general itu ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, selanjutnya Salsabila. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Salsa Dewi dari kelas 22A dengan NIM 035. Tadi itu kan ada toksin dari kerang ya, toksin yang berasal dari plankton atau alga. Nah, sekarang itu kan kerang banyak sekali dijual, entah itu di warung, restoran, dan makanan pinggir jalan, bahkan banyak juga disukai oleh masyarakat. Nah, untuk menghindari hal tersebut itu, apakah ada ciri-ciri kerang yang misal terkena toksin tersebut, Ibu? Terus kalau semisal ada kerang yang terkena toksin atau terkontaminasi lah katakanlah. Nah, itu apakah toksin tersebut bisa hilang dengan cara pemasakan atau mungkin dengan dicuci dengan bersih, Ibu? Terima kasih. Kalau untuk makanan yang sudah terkontaminasi, kalau misalkan dia logam beratnya tuh dari penggorengan, ya bukan dari merkuri kayak gitu ya. Nah itu masih bisa dengan cara dicuci. Jadi kalau logam beratnya tuh berasal dari penggorengan, nah itu bisa dengan cara dicuci. Kalau misalkan dia sudah kena paparan merkuri, nah ini kalau bisa tidak dimakan. Tapi kalau untuk kerang itu susah ya teman-teman ya membedakan dia kena atau enggak dari segi baunya, dari segi fisiknya itu susah. Gitu apalagi kalau kerang-kerang yang biasanya dijual itu kayak gitu, misalkan dia masih masih dia posisinya biasanya ada di air gitu ya, bukan di air sih, dia biasanya di bak kayak gitu. Nah kita sebagai konsumen tuh susah untuk mengidentifikasi sebenarnya ini ada cemarannya nggak sih kayak gitu tuh susah kayak gitu. Kalau ikan itu juga susah. Kalau ikan segar sama ikan nggak segar itu kan kita mudah ya. Cuma kalau ikan yang dia terpapar, itu kan kalau terpapar merkuri, itu kan dia mati ya. Dia mati. Mungkin kalau ini masih ini sih apa namanya, karena biasanya beda ya kayak gitu. Beda karena paparannya dia sedikit banyaknya kayak gitu. Dia sama sebenarnya karena matinya sudah agak lama, biasanya kondisi matanya itu dia sudah nggak jernih kalau dia sudah dalam keadaan mati, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia kena paparan, biasanya kalau nelayan itu kan punya dek ya, teman-teman ya. Tahu dek kan ya? Dek yang untuk menyimpan ikan kayak gitu. Kalau misalkan dia terpapar belum mati, terus ditaruh lagi gitu, ditaruh lagi di dek, ditaruh di air, itu akan susah membedakannya. Kalau dia sudah mati gara-gara paparan yang terlalu banyak, itu dia hampir sama kayak ikan yang dia nggak segar ininya secara fisiknya. Itu ya. Kayak kalian misalkan inilah, kalau secara organoleptik agak susah. Kalian misalkan ini apa namanya kosmetik kayak gitu, kosmetik yang dia mengandung merkuri itu kan kalau efek-efek sampingnya kalau kalian menggunakan awal-awal kan nggak kerasa apa-apa kan, kalian merasa itu sama aja kayak skincare lainnya kayak gitu pun sama dengan makanan
kayak gitu. Dia secara rasa itu ya hampir sama itu, kecuali kalau tadi ikan dia sudah mati. Kalau kerang dia agak susah ya, karena dia kan bentukannya di dalam dan bentukannya ya kayak gitu. Kita nggak bisa bedain mana nih matanya, mana ini kan nggak, dia kan badan gitu kan ya kalau kerang kayak gitu. Gitu dari saya Salsabila ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mm-mm. Zuin, silakan ini yang terakhir ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuin Abila dengan NIM 003 dari kelas A. Izin bertanya Ibu, terkait bahan pangan yang terkena toksin yang berasal dari kapang, itu cara mengatasinya apakah bisa bagian dari bahan pangan yang terkena kapang tersebut dihilangkan, kemudian sisanya tetap bisa dikonsumsi kembali, atau harus dibuang semua Ibu karena mungkin akar dari kapang tersebut sudah menjalar seperti itu Ibu. Terima kasih. Kapang ataupun jamur kayak gitu ya, itu bisa dengan cara dijemur. Bisa cara dijemur. Kalau misalkan dia kebanyakan kan kapang tadi ya, beberapa bahan pangannya itu dia serealia. Serealia ataupun dia yang paling sering lah ya itu serealia kayak gitu. Nah, itu bisa dikurangin atau dihilangkan dengan cara diangin-anginkan kayak gitu. Jadi makanya kalau teman-teman di sini mungkin ayahnya petani kayak gitu ya. Nah, itu biasanya akan ada hama. Bukan hama sih, ya kapang kayak gitu atau fungi kayak gitu. Kita sudah kedelai kacang hijau misalkan ya, kacang hijau dari sawah terus sudah dipanen terus dikeringkan kayak gitu. Nah, itu ketika sudah habis dikeringkan kan dia dimasukkan ke karung ya. Nah, walaupun kering itu juga ada resiko untuk kena jamur. Kalau misalkan ternyata kelembabannya dia kurang, kelembabannya dia tinggi kayak gitu, atau misalkan penempatannya dia tidak baik gitu ya ruangannya kayak gitu. Nah, itu harus sering ngecek dan nanti diangin-anginkan atau dia dijemur lagi kayak gitu. Tapi kalau bahan pangannya itu agak besar kayak gitu, misalkan dia kayak sayur-sayuran kayak gitu ya, sayur-sayuran atau misalkan dia ya sayur-sayuran lah ya kayak gitu, atau buah-buahan kayak gitu. Nah, itu dihilangkan saja bagian yang kena kapangnya gitu. Tapi kalau tadi kalau yang dia bentuknya butiran-butiran kayak gitu, nah itu bisa dengan cara diangin-anginkan. Gitu ya, Zuin ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke. Selanjutnya kita ke cemaran fisik. Nah, cemaran fisik ini gampang ya, teman-teman ya. Jadi ini keberadaan benda asing atau bahan asing yang memang dia ada gitu di makanan kita. Gitu. Mungkin kalau secara estetika pasti kita akan nggak mau makan gitu kan ya, ada debu, ada kerikil, ada rambut kayak gitu, ada pecahan pecahan kayu kayak gitu, serpihan kayu, ada daun kayak gitu. Nah, itu kalau secara orang awam tuh biasanya menganggap itu masih aman kayak gitu, dan itu cuma mengganggu estetika aja, keindahan dari pangan itu aja. Cuma di sini nanti efeknya ke apa? Bisa efeknya itu tidak hanya ke kesehatan ya teman-teman. Sebenarnya juga efeknya ke kesehatan sih. Misalkan dia makan kerikil gitu, tapi ternyata kerikilnya itu nyangkut di gigi kita yang bolong. Nah, akhirnya gigi kita jadi cenut-cenut. Nah, itu kan bisa efeknya ke kesehatan kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa bahaya keamanan fisik. Jadi dari mineral, tanaman, dan juga hewan. Dari mineral contohnya tanah, batu, logam, gelas, pecahan, cat kering kayak gitu. Biasanya kan kalau teman-teman habis sebelum ngecat baru gitu ya, itu kan harus di cat yang lama dirontokin ya. Biasanya kan biasanya dia serpihan-serpihannya itu ke lantai, akan terbawa angin, bisa kena makanan gitu. Selanjutnya bisa dari tanaman, dari serpihan kayu, bisa juga dari daun kecil-kecil, bisa juga dari gulma, batang atau ranting. Ya, dia juga serpihan sih, kan nggak mungkin gede gitu, nggak ya.
Terus hewan juga bisa dari tulangnya, serangga, tikus, kotoran hewan, dan juga sebagainya. Sebentar ya. Oke, selanjutnya ini masih sama sih ya, sumber bahayanya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa yang mungkin sering kalian rasakan kayak gitu ya. Jadi yang makanannya ada rambutnya kayak gitu. Terus di sini yang penjual memasukkan kembali makanan yang dia terjatuh, makanya di situ ada kerikilnya atau ada debunya kayak gitu. Terus benda asing seperti rambut, kuku, perhiasan, batu kerikil yang dijual di tempat terbuka. Makanan ya, ini maksudnya dijual di tempat terbuka. Jadi misalkan dia kukunya itu apa namanya tuh, agak mau ngelintek gitu loh ya. Nah, itu kalau orang orang sering megang pisau kayak gitu atau di bagian produksi, nah ini lama kelamaan dia akan jatuh gitu ya, yang kukunya kayak gitu. Terus penjual yang menggunakan perhiasan jadi bisa jatuh ya kayak gitu. Atau yang biasanya ini kantong ya, atau misalkan dia logam gitu, logam yang dia disimpan gitu di kantong kayak gitu. Kalau misalkan dia lagi terburu-buru mau ngambil apa gitu di kantong, nah itu bisa beresiko uangnya itu dia jatuh ke penggorengan kayak gitu. Nah, ini berdasarkan penelitian ya teman-teman ya, dari praktik kerja industri tahu, aspek yang perlu diperhatikan itu adalah konstruksi bangunan dan desain lokasi kerjanya itu seperti apa kayak gitu. Jadi harus ada sekat-sekatnya, terus dia alur kerjanya harus jelas kayak gitu biar nanti tidak ada tabrakan kayak gitu. Kalian kalau MSPM, manajemen servis makanan, sudah belajar belum? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi kalau misalkan nih, oh dia harus ada sekat nih untuk penerimaan bahan kering dan juga bahan basah kayak gitu. Harus ada alur yang jelas. Setelah dia di bagian pencucian, nanti di bagian pengeringan kayak gitu. Jangan sampai nanti eh, apa namanya, jarak antara misalkan nih tengah-tengah antara meja gitu ya, saat meja satu sama meja yang lainnya itu kan ada space-nya kan ya, pun juga sama alur itu harus ada space-nya, jadi jangan sampai dia nanti tabrakan karena bisa jadi itu bisa menjadi kontaminan fisik kayak gitu. Kalau misalkan nih orang dari produksi papasannya sama orang yang bagian dari penyajian kayak gitu, yang dari luar, yang dia nggak pakai penutup kepala, nggak pakai penutup mulut kayak gitu. Nah, bisa jadi dia akan terpapar dari luar, dari penjamah yang dari luar kayak gitu. Makanya konstruksi bangunan dan desain lokasinya ini harus sesuai kayak gitu. Kalau nanti kalian belajar food service gitu ya, nanti tuh ada nih jarak kayak gitu, jarak ruangan yang ini harusnya apa nih kayak gitu. Terus alurnya bagaimana kayak gitu. Terus selanjutnya peralatan produksi. Nah, ini perlu diperhatikan nih kalau misalnya teman-teman ke UMKM kayak gitu kan ya, ataupun ke industri rumah tangga, industri kecil gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada telenan-telenan yang sampai hitam banget kayak gitu ya. Ada yang cobek ya. Cobeknya tuh sampai nggak pernah dicuci. Ada ulet-uletnya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi kena kontaminan juga ke makanan yang nanti akan dikonsumsi oleh konsumen. Gitu. Terus ini pekerjanya tidak melaksanakan hygiene sanitasi dengan bagus, kayak gitu, tidak mencuci tangan dengan sabun, tidak mencucinya dengan air mengalir, tidak menggunakan penutup kepala, tidak menggunakan penutup mulut, kayak gitu. Nah, ini juga masih di bagian produksi tahu ya. Jadi, alur produksi dan juga bahaya fisiknya ya, disortasi kedelai di bagian pemisahan kedelai. Jadi kedelai yang bagus sama kedelai yang sekiranya dia
biasanya kan ada kedelai-kedelai yang pecah-pecah gitu kan ya. Nah, itu disortasi kayak gitu. Bahaya fisiknya biasanya itu dia pas waktu pasca panen. Jadi pas waktu manen kedelai itu kan bisa dengan mesin, bisa dengan cara manual, teman-teman. Bisa di apa? Di ini pakai kayu gitu loh ya, biar pecah kayak gitu. Bisa juga pakai mesin. Kalau pakai mesin, dia bisa juga kena ininya, kerikil-kerikilnya kayak gitu dari pas waktu dia di sawah kayak gitu, atau dia juga bisa kena serpihan-serpihan dari daunnya kayak gitu. Kalau dia mesin ya kayak gitu. Kalau misalkan dia pakai manual, digepuk pakai kayu gitu ya, digepuk pakai kayu. Nah, ini biasanya kontaminasinya itu dari debu dan juga kerikil gitu. Nah, kalau untuk pengeringan dijemur ya, kedelainya dijemur. Nah, ini dia bisa dari serbuk kayu, bisa dari kerikil juga bisa, dari debu juga bisa, dari kotoran hewan juga bisa. Kalau teman-teman di sini kembali lagi ya, kembali lagi ini, kalau misalkan ada yang orang tuanya petani yang mungkin ini pernah jemur kedelai kayak gitu. Nah, itu biasanya kadang kalau ada hewan gitu ya, itu akan dipipisin ataupun dia akan dieein kayak gitu. Jadi kontaminasinya itu tidak hanya dari debu, dari kerikil, tapi juga dari kotoran hewan juga bisa kayak gitu. Nah, di bagian penggilingan ini dia untuk masih perendaman ya, di perendaman kedelai ini dia bahaya fisiknya itu dari pasirnya dari air kayak gitu, atau dia pasirnya itu dari embernya itu kayak gitu. Terus ada sisa kedelainya, ada ini ya, kulit kedelainya, makanya harus dibersihin kayak gitu. Terus untuk penggilingan kedelai, nah ini ada debu. Penggilingan ini dia salah ya, perendaman ini dia pasir dari air. Kalau penggilingan kedelai ini sisa kedelai dan juga debu gitu. Jadi ketika digiling gitu ya, entah manual ataupun dia pakai alat. Nah, ini biasanya tuh ada sisa-sisa kedelai yang tadi kulitnya yang masih belum bersih kayak gitu. Ataupun dia bisa debu atau asap pembakaran kalau misalkan dia dekat dengan tempat memasak. Makanya harus ada sekatnya ya, teman-teman ya, atau ada serangganya nih misalkan. Karena tempatnya ternyata dia kotor kayak gitu. Di bagian pemasakan ya, ini dari abu pembakarannya. Kalau masih menggunakan kayu ya, nah ini dari abu pembakaran. Kalau untuk penggumpalan biar jadi tahu tempe kayak gitu. Nah, ini bisa dari abu rokok karyawan. Makanya harus difahamkan higien sanitasi penjamah itu tidak hanya dia pakai tadi penutup kepala, penutup tangan kayak gitu, handscoon, penutup mulut kayak gitu. Tapi juga dia tidak merokok sembarangan atau dia tidak merokok pas waktu bekerja. Karena tadi efeknya abunya itu bisa masuk ke dalam tangan yang sedang diproses gitu ya. Ini ya, jadi harus disekat, atau misalkan ketika dia tempat produksinya itu dekat dengan ini jalan raya nih, kalau bisa itu ditutup kayak gitu. Ada ininya juga sih, ada angin-anginnya juga ya, supaya memang tidak pekerjanya itu tidak keringetan, atau misalkan supaya udaranya itu juga segar kayak gitu. Jadi ditutupnya tuh tetap harus ada angin-anginnya gitu. Terus ini juga alat perendaman makanan yang berlumut. Nah, ini berlumut atau tadi cobeknya itu dia sampai nggak pernah dicuci, cuma dicucinya pakai air. Jadi kalau teman-teman cobeknya pakai cobek yang dari semen gitu ya, cobeknya dari batu, kalau misalkan nyucinya cuma pakai air, coba deh ini cobeknya itu diapi-apiin, ditaruh di atas kompor. Nah, itu ada case-nya tuh, dia muncul ulatnya ya, gara-gara dia nyucinya hanya menggunakan air gitu. Jadi masih ada sisa-sisa makanan di dalam pori-porinya itu yang menimbulkan belantung ya. Nah, selanjutnya ini bahaya fisik dan penyebabnya. Pecahan gelas, potensi lukanya, pendarahan, teriris, dan sampai dia dilakukan operasi.
di sumbernya ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Jadi di tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, jadi kenapa sih kok fisik itu dia bisa menyebabkan ini kesehatannya terganggu? Karena kalau misalkan dia tadi kayak misalnya teriris ataupun pendarahan kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan tadi kesehatannya bisa menurun kayak gitu. Kerikil aja tadi ya, kerikil kecil gitu aja. Kalau misalkan kalau kita ini ya, kalau kita telan biasanya kan nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau dia nyangkut gitu ya, nyangkut di gigi kita yang berlubang kayak gitu, pasti itu kan sakit banget kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayu lah ya, kayu atau ini deh apa namanya? Tulang ikan kayak gitu ya. Tulang ikan nggak bersih kayak gitu terus ketelen itu kan pasti sakit banget ya di tenggorokan kayak gitu. Nah, itu termasuk bahaya fisiknya tuh eh, bahayanya seperti itu, potensi lukanya tuh seperti itu. Gitu ya. Nah, ini pencegahan bahaya fisik. Jadi yang pertama mengeluarkan benda asing dengan melakukan sortasi. Jadi sortasi itu pemilihan kayak gitu. Misalkan ya eh, tadi kedelai kayak gitu. Nah, kita melakukan sortasi nih. Ininya dipilihin kerikil-kerikilnya kalau misalkan gede, nah yang kalau kelihatan, nah itu biasanya diambilin. Sebentar ya. Nah, tadi ya berarti pemilahan kayak gitu. Nah, ini informasi juga ya bagi teman-teman ya. Kalau misalkan tadi saya bilang apa namanya ya? Bukan penggilingan. Jadi kalau kedelai kayak gitu ya, kedelai itu biar keluar gitu ya. Kan biasanya kan masih masih di ininya ya, masih berada di bukan batang ya, masih dalam tumbuhannya kayak gitu. Nah, itu bisa keluar, itu kan biar keluar kayak gitu kedelainya itu dari mesin ataupun secara manual kayak gitu. Nah, potensi bahaya fisiknya sebenarnya kalau dari kerikil ya teman-teman ya, kalau kerikil tuh biasanya lebih sedikit kalau dia di panennya itu menggunakan mesin begitu, lebih lebih bersih dibandingkan kalau dia di panennya itu pakai kayu itu biar keluar gitu ya, pakai kayu biasanya tuh agak banyak kerikilnya tuh kalau dia manual kayak gitu. Nah, tadi sudah disortasi ataupun pengamatan visual, kalau misalkan dia gede-gede gitu ya, atau ada tanah yang menggumpal, nah itu bisa dibersihkan kayak gitu. Kalau metal detektor itu bisa pakai ini ya, kalau dia untuk mendeteksi logam kayak gitu, makanan-makanan yang mengandung logam, nah itu bisa dideteksi kayak gitu. Terus bisa tidak menggunakan alat berlogam seperti stapler atau clips di makanan. Nah, ini juga bahaya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu ngeclips makan-makan yang snack-snack gitu ya, nah itu bahayanya itu kalau misalkan dia nggak tahu nih ternyata masih tertinggal di makanan kayak gitu. Itu ada kasusnya. Itu kayaknya tuh sudah dilepas kayak gitu, tapi ternyata tuh masih nyangkut di makanan. Misalkan kalau dia kayak di apa namanya gorengan itu apa sih kok sampai saya lupa tuh, apa contoh gorengan itu yang biasanya di klip itu risol kayak gitu ya, pastel kayak gitu. Nah, itu biasanya karena plastiknya sudah berminyak ya, biasanya itu walaupun kita sudah membukanya biasanya nempel di makanannya gitu. Nah, itu kalau misalkan ketelen, walaupun ketelen, nah itu bisa ngaruh di pencernaan kita ya. Kalau misalkan dia bisa melukai pencernaan kayak gitu. Kalau misalkan dia nyangkut di tenggorokan juga bisa luka gitu. Terus sebenarnya tidak memakai perhiasan. Jadi ini bisa jatuh ya teman-teman ya. Makanya kalau di bagian produksi itu nggak boleh pakai cincin.
gitu. Nggak boleh pakai cincin walaupun cincinnya nggak apa namanya, nggak emas gitu ya, nggak boleh gitu. Ini tadi mendeteksi logam, terus inspeksi pada bahan mentah. Supaya apa? Supaya kita tahu ini bahan mentahnya ini ada resiko kapang atau enggak. Gitu. Biasanya kalau kalau dia tadi kelembabannya kurang kayak gitu ya, nah kita bisa cek nih kacang hijau, kedelai, ataupun dia gabah gitu ya, bukan padi ya, bukan bukan beras ya, gabah kayak gitu ya. Nah itu biasanya kalau terlalu lembab dia berjamur, dia akan agak tumbuh gitu, jadinya serealianya tuh dia akan mau tumbuh kayak gitu. Nah itu kita bisa angin-anginin lagi, kita bisa jemur lagi kayak gitu. Terus selanjutnya pengecekan ataupun maintenance dari mesin produksi. Jadi selain maintenance dia kinerjanya, juga maintenance kebersihannya ya. Jadi jangan sampai dia alatnya sudah nggak sudah nggak sudah nggak bisa lagi digunakan, itu tetap digunakan, atau dia nggak ada pembersihan gitu ya, nggak dibersihkan secara berkala kayak gitu. Nah makanya kalau maintenance itu biasanya ada pengecekannya teman-teman di tempat produksi itu biasanya ada kertas nih untuk maintenance ya gitu. Misalkan oh ini kulkas gitu. Kulkas ini maintenance-nya terakhir kapan? Kayak gitu. Oh dia oven, maintenance-nya terakhir kapan? Kayak gitu. Jadi harus ada lembar monitoring supaya untuk yang lainnya, untuk pekerja lainnya tuh bisa tahu kapan lagi harus di maintenance. Gitu ya. Itu. Oke. Ini saya mungkin membuka sesi tanya jawabnya satu, mungkin ada yang mau tanya karena 2:30 saya ini ada acara direktorat ya teman ya. Satu aja nih, Sania aja ya, silakan Sania. Iya, Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya, Ibu, mengenai yang serealia tadi yang terkena kotoran hewan, itu kan biasanya di bude saya itu kan jemur serealia gitu, kayak jagung atau apapun itu. Nah, itu biasanya di sebelah pinggir-pinggirnya itu ada kayak ayam ataupun kucing. Nah, itu kan biasanya buang kotoran sembarangan. Nah, kalau semisal serealianya itu terkena kotoran tersebut, itu udah nggak bisa dipakai lagi, langsung dibuang, atau bisa dicuci lagi dan dijemur lagi, atau ada prosesnya sendiri, Bu? Ayo, kira-kira ada yang mau jawab pertanyaan Sania? Ini gampang loh jawabannya, ayo. Sudah ada di IBM ini jawabannya. Ini Sania nih kayaknya udah tahu nih, ini ngetes ini. Ayo, ada yang mau jawab? Masih bisa dipakai nggak? Ayo, yang lain jawab.